Assalamualaikum Pak Dewo. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dewo. Selamat siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu di 10 menit lebih dekat di tengah kesibukan yang luar biasa banget nih Pak. Iya, alhamdulillah. Banyak Kalau kesibukan. masih diberi kesibukan berarti kan banyak yang senang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak yang senang. Nah, Iya ini dia. dong. Termasuk sibuk itu suatu kesenangan bukan sih Pak? Ya, kalau hidup itu kan pilihan ya. Pada saat saya mau menjadi wakil bupati, ya kesibukan ya harus dinikmati. Kan Betul, gitu ya. betul. Dinikmati, oke, dan bisa terus berjalan. Iya. Walaupun ada beragam sekali kegiatan ya Pak. Ya pasti. Kalau boleh saya tahu nih kesibukan kesehariannya apa sih Pak sebagai seorang wakil bupati itu? Sebetulnya wakil bupati itu kan awak karo sikil bahasa Banyumasnya. Wakil, Ya. awak karo sikil. Tidak ada perwabub, tidak ada Tidak ada perwagub, perwabub. tidak ada perwapres, adanya perbub, pergub, perpres. Betul. Sehingga saya melakukan sesuatu itu hanya atas izin dan atau perintah Pak Bupati. Betul, Ya, betul. itu yang mungkin ya menyebabkan hubungan antara bupati, wakil bupati di Kabupaten Banyumas itu oleh Pak Gubernur, Mas Ganjar di alam. Itu loh contoh 11-12. Kuncinya di mana sih? Menurut saya kuncinya kita sebagai manusia, saya berusaha sebagai manusia, sebagai wakil bupati menempatkan diri sesuai porsi saya sebagai wakil bupati. Itu saja dipegang selesai. Itu aja Pak. Iya. Oke. Nah, wakil bupati sebagai awak dan juga sikil, Mm-mm. selain sebagai seorang pemimpin di Kabupaten Banyumas ini kan juga sebagai dalam tanda kutip pelayan masyarakat ya Pak. Iya. Lalu bagaimana sih melayani begitu banyak masyarakat Kabupaten Banyumas dan karakter dari warga Kabupaten Banyumas itu seperti apa sebenarnya Pak Dewo? Kalau saya menurut pendapat saya, kan Banyumas terkenal dengan cablaka ya. Cablaka. Cablaka itu apa adanya. Ya kayak aku kan ngomong ya segila dewek, sekenyong-kenyong, seplas-seplos. Itu bagi saya menarik. Jadi tidak usah, saya tidak pernah ngomong karena saya juga bukan orang yang ilmiah banget lah ya. Ngomong ya sebagai orang Banyumas saja. Apa yang dibutuhkan kalau bisa dieksekusi asalkan sesuai dengan dia dalam koridor aturan ya kita laksanakan. Tentunya satu kali lagi itu ya. Harus saya tegaskan bahwa itu semua harus seizin Pak Bupati. Karena kalau terjadi sesuatu yang beresiko itu bukan saya tapi kakak saya, bupatinya. Karena yang menandatangani surat-surat itu kan Pak Bupati. Jadi saya sebagai wakil ya melindungi beliau. Oke, oke. Dan Pak Dewo ini kan dikenal sebagai orang yang cinta kesenian atau budaya di Kabupaten Banyumas ini. Buat Bahkan cinta seneng. cinta dan seneng bedanya apa ini Pak Dewo? Ya, Sebelum beda. saya masuk pertanyaan. Nah, Bedanya kalau apa? cinta itu misalkan saya lihat siapa namanya tadi? Arin, Mbak Arin terus jatuh cinta itu misalkan. pandangan pertama. Pada pandangan Lewat mata dulu. kalau seneng itu kan hanya melihat seneng gitu ya. Mengagumi Saya saja. melihat siapa ini, tuh seneng gitu, tapi nggak cinta, Nggak cinta. guyon. Gitu. Kalau cinta sudah sampai ke hati ya. Iya. Dan kebetulan itu cinta dan senang terhadap kesenian atau budaya di Kabupaten Banyumas, bahkan pernah dinobatkan sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Masih. Kabupaten Banyumas masih Masih, sampai sekarang. masih. Oke Bapak. Nah, ini Pak, bicara soal kesenian Kabupaten Banyumas, itu apa saja sih Pak? Yang mungkin bahkan ada mungkin beberapa yang masyarakat awam ini belum tahu ini. Banyak ya kesenian ya. Saya seneng ya, saya seneng tapi saya itu bukan pelaku seni sebetulnya. Oke. Awalnya itu saya jadi ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas ini sudah periode ketiga. Periode ketiga. Dari Gara-garanya itu waktu itu ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas itu seniman benar itu. Almarhum seniman. Bambang Set, tahu ya? almarhum Pak Bambang. Ya, dua dia dulu itu manajer di hotel saya. Kemudian tongkrongnya seniman itu di Tiara. Saya kadang-kadang untuk melepas penat, itu saya sering ngobrol sama seniman-seniman, kemudian saya kasih ruangan. Kemudian saya kasih pegawai dibayari oleh saya. Ya. Kemudian saya bergaul dengan mereka sebetulnya hiburan. Hiburan. Jadi kalau di teman-teman kesenian itu kan ngomong apa saja, mereka juga nggak baperan. Betul. Ngomong nggak ya baperan. semau sendiri, celekap-celekop segala dewek, itu yang saya Cablaka senang tadi. ya. Nah kemudian Bambang Set meninggal, ada pilihan ketua DKKB. Saya diminta nyalon, sebetulnya nggak niat enggak saya. Ya saya didorong-dorong manut kok terpilih. Dipaksa ya Pak. Ya nggak terpaksa. Ya Enggak. didorong-dorong. Ya udah saya tak Oke. ikut kompetisi gitu kan. Saya kepilih.
Habis itu pilihan lagi, saya diminta lagi. Kemarin sebetulnya saya berakhir masa jabatan kedua, saya sudah minta mundur karena saya bukan seniman dan kesibukan saya. Tapi nggak boleh, minimal ya buat simbol sambil buat ilag-ilag lah, gue ilag-ilag. Sampai akhirnya 3 periode itu ya Pak? Iya, jadi ngurusi seniman itu mandan angel ya. Misalkan nih kepengurusannya itu ada 9 orang, ya termasuk saya. Sering itu dari 9 itu ada 8 orang yang pendapatnya itu ada 8 yang harus diputusi. Ya mau nggak mau saya harus gedok. Bro, kadang-kadang sampai ribut gebrak-gebrak meja. Tapi setelah itu yang menarik ini teman-teman seniman nggak ada yang baper. Nggak ada yang baperan. Ada 9 kepala, 9 pemikiran yang berbeda. Iya. Tapi akhirnya malah menjadi satu lagi. Kalau jadi pimpinan ini di tingkatan apapun, di bidang apapun, ini almarhum bapak saya ya. Kalau kamu kepengen menjadi orang kaya, jadilah pengusaha. Bapak saya guru, Pak Sudarso almarhum. Dulu guru SMEP ya, kepala sekolah SMEP, kepala kelas SMEA ya. Dulu yang mendirikan SMEA bapak saya. Kalau kepengen menjadi orang kaya, jadi pengusaha saja. Terus kemudian kalau kamu kepengen jadi pimpinan di sektor apapun, kamu harus berani mengambil resiko. Tentunya resiko yang terukur. Resiko yang terukur kalau saya mengibaratkan itu almarhum bapak saya yang ngajarin, bukan saya. Almarhum Pak Darso itu kita berjalan di dalam rel kereta api. Ya. Di sini kan belum ada monorail kan di Indonesia. Ya, jadi ceritanya jangan di Eropa nih. Relnya ada 2, kita berjalan di dalamnya. Nggak mungkin jalannya lurus, tapi agak tapi masih di dalam kerangka aturan. Itu yang saya lakukan. Jadi mau tidak mau pada suatu saat saya harus mengambil keputusan di mana keputusan itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Itu yang saya lakukan. Resiko ada pasti. Resiko pasti ada. Oke. Dengan jabatan Bapak sekarang ini ya, lalu gimana caranya untuk menjaga kelestarian dari budaya di Kabupaten Banyumas? Nah, kalau bicara tentang Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, setelah saya jadi wakil bupati, saya hanya sebagai simbol saya ngomong. Yang ngurusin di lapangan itu ada ketua harian. Ya, ada Mas Jarod Setioko, tahu ya? Ada Mas Dodit Bambang Widodo. Ya, jadi cuma memang gini. Ada seniman yang mau masuk ke Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, ada yang nggak mau ada di dalamnya. Nah, pada saat ini biasanya nih, pada saat ada kucuran anggaran, ribut nih. Kalau ada duit mesti ribut, kalau nggak ada duit ya pada adem-adem ya. Begitu saya selama jadi ketua DKKB, ada uang 100 rupiah, itu saya bagi adil. Separuh atau 50% atau 60% itu untuk anggota DKKB, separohnya atau 40% atau 50%-nya itu untuk teman-teman seniman yang tidak mau tergabung di dalam Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, tetapi mereka pegiat-pegiat seni di Kabupaten Banyumas. Banyak itu. Oke. Pak, bicara soal kesenian atau budaya di Kabupaten Banyumas, sekarang kan eranya itu gempuran dari budaya asing, entah itu misalnya ya K-pop atau apapun lah gitu, tentang berbau Korea atau dari luar negeri nih, gempuran budaya asing itu terus dan susah untuk dibendung. Lalu bagaimana peran dari Bapak ini sebagai Wakil Bupati, dari pemerintah tentunya untuk bisa menjaga tersebut, terutama bagi para generasi muda sekarang nih biar terselamatkan gitu, biar mereka tetap cinta sama budaya Banyumas ini, gimana caranya? Sekarang sudah nggak begitu ya, meskipun banyak yang seneng itu ya, grup-grup asing gitu ya. Tetapi yang seneng wayang anak-anak muda. Ya kan senengnya kan. Ini yang mau wayang pentas di Jakarta itu apa tuh? Itu yang BTS. Diributin. Coldplay. Ya itu harus dipisahkan antara hiburan sama agama, dipisahkan aja lah. Nggak usah pada ribut, seneng nonton ya. Saya nggak begitu seneng kalau konser. Kalau saya nontonnya dulu yang saya kejar-kejar itu Iwan Fals, saya seneng. Ya, itu saya senengnya itu ya. Kalau yang musik-musik seperti itu anak-anak muda saya nggak ngeh gitu ya. Jadi gini yang sudah dilakukan, karena DKKB itu kan anaknya Pemda, ya. SK-nya kan dari Pak Bupati, sehingga mendapatkan kucuran anggaran APBD. Kemudian di luar itu saya dapat dari teman-teman DPRD provinsi, ya, mereka punya aspirasi yang bisa digunakan untuk budaya, ya. Kemudian juga dari teman-teman DPR pusat, ya. Saya banyak tuh dari Mas Juli Kristiantoro saya dapat, dari Mas Asfrila, dari Mas Bambang Hari Baharudin, terus dari Mas Samirun itu. Saya ngertinya
4 itu karena yang satu partai dengan saya cuma 4 itu. Lainnya saya bingung. Kan saya mintanya yang satu organisasi dong. Nah, ini nggak kampanye, nggak apa-apa. Dia duit ya nggak apa-apa, nggak dia duit ya nggak apa-apa. Kalau mas saya bebas. Aman, Pak. Ya, nanti uang itu kemudian dikelola. Itu Mas Jarod itu yang atur ya. Contoh, ada ebek. Ya, ini jangan di ini loh. Satu kecamatan kadang-kadang ada 5, 6, 7 grup ebek. Satu kecamatan Ya, ada sebanyak itu? Satu kecamatan. Kadang-kadang satu desa itu lebih dari satu grup kuda lumping. Itu kita mengadakan pentas di 27 kecamatan. Dibiayai dari APBD atau dibantu dari aspirasinya anggota DPRD. Itu tuh kegiatan rutinan? Untuk Ya enggak, duitnya habis ya selesai. Duit dari mana? Orang itu duitnya Pemda. Itu satu kali pentas kan bisa antara 2,5 juta sampai 5 juta ya. Itu untuk ebek. Kemudian wayang, saya memang minta diskusi dengan Pak Bupati pada saat acara-acara yang sifatnya peringatan hari-hari nasional itu memakai dalang lokal gitu, atau kolaborasi, ada dalang dari luar, ada juga dalang lokalnya, itu sudah dilakukan. Itu salah satu untuk nguri-nguri budaya Banyumas. Kemudian ya seniman kan butuh makan. Betul. Jadi masuk untuk generasi muda sekarang juga sepertinya sudah mulai tertarik ya. Iya loh, sekarang dalang yang muda-muda itu apa? Balaku siapa aja? Yakut itu, Mas Yakut itu. Yang ganteng itu ya? Iya, udah ngerti gue. Aduh, naksir ya. Mas Yakut kan naksir di maning. Jeder ya, banyak sekali fansnya loh tempat saya. Iya. Itu penggemarnya banyak sekali. Ya. Terutama kaum Hawa. Iya. Banyak ya. Istrinya juga banyak. Ya sorry bos. Sini gitu. Ya. Nah, oke, dengan Bapak tadi menyampaikan bahwa generasi muda sekarang sudah ini kok banyak yang cinta budaya Banyumas. Termasuk ini kemarin untuk event Banyumas Culture Festival, itu kan menggayat dari sekolah-sekolah. Iya. Nah, itu jadi satu bukti ya kalau anak-anak muda sekarang juga ternyata bisa nari lengger, ebek dan lain sebagainya. Iya, gini. Sebetulnya kalau kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa kesenian lokal itu nanti bisa untuk penghidupan. Penghidupan? Iya. Contoh, dalang Yakut itu. Contoh ya. Oke. Kemudian satu lagi saya punya sahabat namanya Mas Rianto. Ini mungkin yang Banyumas ada banyak yang belum tahu ya. Lengger Lanang. Lengger Lanang. Lengger Lanang itu kalau setahu saya yang ada itu di Banyumas ya. Di tempat lain itu nggak ada. Kecamatan Banyumas mungkin? Iya. Saya sama Mas Rianto itu pemain lengger lanang, maestro. Dia punya istri orang Jepang, stay di Tokyo, ya. Tapi kerjanya keliling dunia, mempromosikan lengger lanang. Dan saya dengan beliau, dengan Mas Rianto itu sudah membuat yayasannya, Rumah Lengger. Rumah Lengger di Kecamatan Banyumas. Jadi saya jadi wakil bupati, datang Mas Rianto ke sini, kepengen bikin rumah lengger, kemudian saya jalan-jalan sama Rianto ke Kecamatan. Ternyata di Kecamatan Banyumas itu di dalam itu banyak bangunan-bangunan yang lama, heritage lah ya, bangunan yang punya nilai sejarah, tetapi buat gudang, Mbak. Di Kota Lama atau di mana itu, Pak? Di Kota Lama, di Kecamatan Banyumasnya. Iya. Nah, yang pertama diawali adalah itu gudang yang tidak terpakai. Betul. Saya bersihkan. Ini kalau ini nggak APBD nih, pakai duit pribadi. Iuran sama Rianto dibersihkan. Sampai plester yang lupas tidak boleh diplester, tapi dibentuk. Jadi batanya kelihatan. Ini sudah ada. Kemudian di sana sebelumnya sudah ada museum wayang. Betul. Kemudian yang lagi dikembangkan dengan Mas Camat yang baru ya, apa jenenge? Mas Oka. Itu kepenginnya nanti ada rumah ebek ya. Kemudian sekarang 2 minggu sekali ya, sudah ada pasar di sana. Pekan Banyumasan ya 2 minggu sekali. Nah, cita-cita saya untuk mengembangkan budaya Banyumas ini memang harus orang yang berkesenian itu juga harus mendapatkan penghasilan dari situ. Ini sebetulnya cita-cita saya dari awal menjadi bupati, ya menjadi wakil bupati. Sorry belum jadi bupati ya. Saya dengan Pak Bupati cerita ya, kemudian menjadikan Banyumas sebagai
destinasi wisata Kota Lama. Ya. Mas Tama itu Ya, Banyumas Kota ya, Lama. Banyumas Kota Lama. Itu DED-nya sudah jadi, kemudian sebetulnya sudah dimulai sebelum pandemi. Kami minta anggaran ke Kementerian Perhubungan melalui Pak Dirjen Perhubungan Darat ya. Kita dikasih 2 dermaga di Rawalo dan di Papringan. Pemda sudah beli kapal wisata, tapi jangan dibayangkan kapal wisata kayak di Eropa Pesiar, ya. Kapal pesiar yang sederhana itulah. Itu cita-cita saya, ya tentunya seizin Pak Bupati. Itu sebetulnya tahun kemarin itu sudah ada 1 dermaga lagi di Kedung Uter. Ya, cuma perencanaannya ada di pusat, lokasinya sudah ditentukan oleh pusat, ternyata lokasi itu tidak diizinkan oleh BBWS, sehingga harus digeser. Anggarannya akhirnya dihangus gitu ya istilahnya, harus dibikin DED ulang. Ke depan mau apa sih untuk melestarikan budaya? Saya kepengin orang datang ke Banyumas, kepengin lihat Banyumas zaman kuno itu seperti apa sih? Dulu Sungai Serayu itu adalah jalur transportasi utama, Betul. sehingga orang bisa menyusuri sungai, susur sungai dari Rawalo ke Papringan ke Kedung Uter. Ya, Kedung Uter itu di sebelah timurnya Pendopo itu, yang agak besar ya sungainya, yang lurus. Itu nanti dari situ ada dermaga yang agak gede rencananya, naik ke atas ya. Kemudian di situ ada sewa sepeda ontel, itu buat masyarakat. Mungkin becak, odong-odong saya tidak setuju. Mungkin dokar, keliling-keliling ke Kota Lama ya. Kemudian finishnya ada di kecamatan. Kemudian di situ bayangan saya, angan-angan saya, sayangnya ketabrak COVID, jadi duitnya APBD-nya agak kacau, dari pusat pun bantuannya agak berkurang ya. Angan-angan saya kepengin di Kecamatan Banyumas itu seperti Sendratari Ramayana di Prambanan. Kalau itu kegiatan-kegiatan seni budaya itu dilakukan secara kontinu, misalkan sebulan sekali, memang awalnya tekor ya. Dulu kan Prambanan begitu. Kalau sudah menjadi ikon, saya yakin orang akan berbondong-bondong datang ke Banyumas. Betul. Menuju ke Banyumas, misalkan ditentukan pada saat bulan purnama. Ya pada saat bulan purnama datang ke Banyumas. Di situ kesenian Banyumas, entah itu ebek, kelengger, apa dan lain sebagainya, termasuk makanan-makanan tradisional ya. Kemudian ada lukisan Sokaraja yang saya lagi minta dibikinkan sanggarnya. Itu mudah-mudahan ke depan ya, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan ide saya untuk menjadikan Banyumas sebagai wisata Kota Lama. Tujuan orang datang ke Banyumas ingin melihat budaya Banyumas dulu itu bagaimana, itu cukup ke Kecamatan Banyumas. Oke, itu deh, hanya orang-orang melulu ke Kabupaten Banyumas itu ke Purwokerto, ke pusat kota, ya kan? Nah, sekarang bisa melipir nih untuk bisa healing ya ke destinasi wisata. Kan orang bule-bule juga senangnya sekarang kan lihat budaya. Betul itu sekali, betul. Itu yang dicari biasanya dari mancanegara. Ada beberapa kali ya, Mas Rianto itu bawa bule-bule ke Banyumas dan mereka tertarik. Penasaran dengan budaya lenggernya dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Saya juga sering nari, meskipun itu pasangan saya ada, itu anak buahnya Rianto, cowok tapi lebih cantik dari yang cewek. Wah, aku bingung banget kok. Langsung dipindahin ya Pak. Oke, iya Pak. Iya oke Pak. Kemudian ini untuk tempat apa ya, yang identik atau kental dengan kearifan lokal, sebenarnya tidak hanya di Banyumas saja nih. Di kecamatan lain pun ada. Taruhlah di Jatilawang, di Pekuncennya, Bonokeling. Oh ya. Bapak boleh cerita sedikit tentang Bonokeling? Bonokeling itu kan sebetulnya budaya ya, kayak ajaran kejawen, tapi condongnya memang ke Islam ya. Itu kan ada juga aliran Aboge ya. Ya, aliran Rebowage. Ya. Saya sudah beberapa kali acara di Bonokeling ya. Terakhir acara apa di Bonokeling dengan Pak Bupati di sana. Itu juga kepenginnya ke depan menjadi salah satu wisata budaya. Wisata budaya, ya. Banyak sekali seperti itu ya. Betul. Gini, itu kalau kaitannya dengan budaya-budaya lokal, kearifan lokal, itu memang harus kita pertahankan. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Saya itu paling sering dikafir-kafirkan orang gara-gara saya sering komunikasi. Saya pernah lebaran 2 kali
Lebaran di sini selesai, pindah Lebaran besoknya sama anak saya di Wonokeling. Karo kok jijit. Pernah itu. Ya. Terus kalau masyarakat Banyumas yang asli sebetulnya toleransinya itu luar biasa. Saya contohkan kemarin ya. Pak Bupati itu kan ada sholat Id itu kan ada 2 versi ya. Versi saudara-saudara kita dari Muhammadiyah itu sholat Idnya hari Jumat. Boleh di alun-alun? Boleh. Kemudian pemerintah dan teman-teman Nahdlatul Ulama, saya juga sholat Id hari Sabtu. Boleh. Nah ini yang agak bukan lucu ya. Saya siang ditelepon. Ini hari Sabtu sore saya sholat Id, Sabtu malam diajak takbiran oleh komunitas di Rawalo, Aboge. Ya, ada juga yang mencibir saya, masa sudah Lebaran kok takbiran? Memang takbiran dosa, saya bilang gitu. Ya saya ikut takbiran, ikut ngormati. Kan kalau jadi pimpinan kan ngomong semua yang ada di Kabupaten Banyumas. Betul. Ya. Kemudian memang waktu itu saya diajak sholat Id hari Minggu. Ya coba aku sembahyang wis dina Minggu, masa aku sembahyang maning, saya bilang gitu. Palanya double itu, Pak. Iya, jadi nggak usah dibikin pusing lah. Hidup itu apa sih ya? Wong hidup sendiri itu sebetulnya sudah agak pusing. Rumit. Sudah banyak masalah. Kenapa dipikir terlalu dalam? Jadi tambah bikin pusing memikirkan pusing, jadi kan tambah pusing. Jadi udah dibikin santai aja lah. Ada orang pusing karena dibikin oleh sendiri ya Pak? Iya, karena mikirkan pusingnya sendiri, nggak usah dipikir loh. Hidup itu ngalir aja. Ya, tadi kan ada semacam perbedaan pandangan ya, dibilang dikafirkan dan lain sebagainya. Tapi kalau di Kabupaten Banyumas sendiri sebenarnya relatif tentram. Orang yang asli Kabupaten Banyumas, saya yakin toleransinya itu tinggi. Itu dia. Tentang toleransi beragama, gimana menurut Pak Dewo ini? Di Banyumas kita sedang ngerange ya, mau bikin perumahan moderasi beragama. Perumahan moderasi beragama, oke. Iya. Kebetulan itu lagi kerjasama dengan salah satu developer, saya nggak nyebut ya. Jangan disebut. Ini sedang di range itu. Oke. Jadi di situ nanti di perumahan itu ada masjid, ada gereja, ada pura. Meskipun ukurannya mungkin berbeda. Kemudian Pak Bupati dan saya udah sepakat ya. Nanti di Jalan Bung Karno, di situ kan sedang dibangun masjid raya nih. Yang namanya 1000 bulan. Masih ada yang meminta namanya Masjid Abdurrahman Wahid. Ada yang minta Masjid Soekarno. Sudahlah namanya apa saja. Masjid kalau nggak ada yang sholat ya percuma. Saya bilang gitu. Yang penting banyak yang beribadah. Itu yang bikin desainnya Mas Ridwan Kamil kalau nggak salah, namanya bagus itu desainnya. Cuma itu bertahap. Di komplek itu nanti akan jadi Kampung Pancasila. Kampung Pancasila. Jadi area Pancasila. Di situ ada masjid. Nanti bertahap akan dibangun gereja. Di satu komplek itu. Iya. Tempat akan dibangun. Semua agama. Dibangun gereja, dibangun pura, dibangun kelenteng. Tentunya proporsional ya. Mungkin masjid paling gede karena memang anggotanya, peminatnya paling banyak. Mayoritas. Iya, mayoritas. Kemudian ya dominan. Gereja itu juga mungkin ada gereja Katolik, gereja Kristen gitu. Itu yang sedang kita lakukan. Masjid itu juga dibiayai sebagian APBD, sebagian donasi. Kita buka open donasi untuk itu. Oke, jadi nanti mudah-mudahan kampung moderasi beragama itu bisa harus terlaksana. Kalau sudah niat itu pokoknya harus merem tabrak gimana caranya sih. Jadi itu aja. Dari Gus Yakut sendiri selaku Kemenakan juga sedang menggaungkan moderasi beragama pastinya. Ya. Pak boleh monggo diunjuk dulu Pak. Saya yang tawari ya. Saya sudah cukup haus ini. Alhamdulillah ini tempatnya humi banget ya Pak ya. Alhamdulillah nih. Iya. Saya senengnya kalau kongko-kongko di sini. Adem ini Pak. Alhamdulillah juga cerah ini sore hari ini. Iya, soalnya ada Mbak Arin jadi cerah. Pak, gini. Baik, ini saya sebenarnya sedikit, mohon maaf ya Pak, saya sedikit kepo dengan Bapak. Kemarin jadi saya buka profilnya sedikit tentang Pak Dewo. Sudah mendengar Pak Dewo kan sudah sangat lama, cuman mengulik lebih dalam tentang Bapak kan saya baru kemarin tak lihat, dan dari biodata Bapak itu kalau nggak salah pernah jadi Dewan Yayasan Pesantren waktu di Jogja itu ya? Oh, saya punya pondok pesantren sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Nah, alhamdulillah. Di Banyumas sendiri kan juga alhamdulillah banyak sekali untuk pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Pandangan Bapak itu peran pesantren sendiri gimana nih Pak di Kabupaten Banyumas? Peran pesantren itu luar biasa ya.
Itu di samping di pesantren kan sekarang juga trennya pesantren itu tidak hanya mendidik agama kan. Ya. Nah, mendidiknya juga sudah seperti sekolah saja kan. Kebanyakan pesantren larinya ke sana. Betul, betul. Ya, sekarang ada yang nanti hasilnya bermutu, ada yang tidak. Tapi kaitannya dengan pondok pesantren saya memang agak nyeleneh ya. Karena pondok pesantren saya itu saya mengharapkan itu sedulurnya jenengan ya. Jangan sampai masuk lah karena pondok pesantren rehabilitasi narkoba. Ya, itu sebetulnya bukan punya saya. Itu ada kiainya Abdullah Deni yang ngurusin beliau ya. Masih muda kiainya. Itu santrinya juga nggak banyak. Alhamdulillah kita tidak minta tapi diberi sertifikat. Kayak sertifikat ya, saya nggak ngerti artinya. Dari Kemenak, Kementerian Agama, setara dengan MTS ya, SMP ya, dan MA. Dan lulusan pertama, saya juga bingung ini. Lulusan pertama dari SMA-nya ya, madrasahnya Bidayatus Salihin namanya di Sleman. Itu empat anak diterima lewat jalur umum di UIN ya. Aku bingung itu. Ternyata anak-anak narkoba itu aslinya pinter-pinter, kelakuannya menceng. Ya. Saya bingung. Ini kok biar mungkin karena proses pembelajarannya kan mereka nggak banyak. Satu orang guru mungkin hanya menghadapi 7-8 anak. Jadi apa komunikasinya intens. Pinter-pinter. Di UIN juga IP-nya cukup bagus. Oke. Iya. Nah, itu dari pesantren yang memang basicnya untuk rehabilitasi. Yeah. Kalau di Kabupaten Banyumas sendiri kan juga banyak sekali pesantren-pesantren yang Bapak tahu sendiri ya basicnya seperti apa, dan pesantren NU pada khususnya itu perannya untuk Kabupaten Banyumas sendiri itu apa Pak menurut Bapak? Ya, bagus, karena mereka kan juga di samping kan banyak gini, ada pesantren misalnya tempat Kiai Rokib ya, Prof Rokib itu di samping itu pondok pesantren itu kan banyak juga santri-santrinya yang kuliah di UIN. Betul. Kalau nggak salah gitu ya. Betul. Ada yang kuliah di Unsud tapi mondok. Jadi imbang antara mikir agama, mikir akhirat, kemudian mikir dunianya, sekolahnya itu jadi berimbang. Betul. Itu salah satu peran pesantren itu di situ. Tapi jangan terlalu kolot-kolot amat lah. Ya, pesantren di sini kan pesantren yang moderat saja. Tadi Bapak menyinggung soal UIN Saizu nih, saya jadi ingin bertanya tentang UIN Saizu sedikit. UIN Saizu ini kan juga mitra dengan pesantren-pesantren juga di Kabupaten Banyumas, di Kota Purwokerto pada khususnya ya Pak ya. Menurut Bapak ini pandangan tentang UIN Saizu itu seperti apa? UIN Saizu sekarang perkembangannya pesat. Ya dari IAIN jadi UIN sudah jadi universitas. Ya. Kemudian sekarang ada berapa? 5 fakultas ya. Nah, harapan saya diskusi juga dengan beberapa senior-senior di UIN Saizu, ada fakultas-fakultas yang jurusannya itu tidak hanya belajar agama. Entah itu apa IT atau apa kesehatan, kedokteran, sehingga umum itu image bahwa UIN itu mau belajar agama di situ, ya. Tidak hanya agama saja. Itu kunci supaya UIN nanti kedepannya bisa maju. Menurut saya gitu ya. Kan orang boleh berpendapat. Boleh. Apalagi sekarang dibuka fakultas baru, gitu. Apa sih? Untuk tujuannya nanti ini untuk membuka sudah dibuka prodi-prodi baru yang program studi yang non ilmu umum. Ya, yang umum maksud saya. Nah, itu kalau sudah ada, karena dosennya sudah ada, UIN kan banyak dosennya, profesornya juga banyak. Guru besarnya sudah banyak. Saya yakin nanti kalau memang dikelola secara profesional, saya yakin bisa berkembang. Ini UIN Saizu ini kan kampusnya akademis ya Pak, dan ternyata di kampus tersebut juga murid-murid kebudayaan, buktinya ada pojok penginongan. Iya, tahu saya. Betul, saya pernah datang ke sana digagas juga. oleh Pak Rektor. Iya. Menurut Bapak itu keberadaan UIN sendiri gimana Pak? Ini satu-satunya loh ya. Satu-satunya? Iya, satu-satunya. Betul. Yang begitu menghargai tentang budaya. Betul. Memang, mohon maaf ya, kalau Nahdlatul Ulama ya, UIN kan kebanyakan NU ya, ada Muhammadiyahnya tetap ada. Kebetulan Kiai Rokib, Prof Rokib kan NU juga, jadi sangat menghargai budaya. Kalau saya sering ngomong begini, siapa sih yang membawa ajaran agama Islam ke bumi Nusantara sehingga Islam itu bisa menjadi agama mayoritas sekarang di Indonesia? Siapa coba deh? Wali Songo. Kenapa bisa menjadi dicintai, kemudian menjadi daya tarik, Islam itu menjadi daya tarik oleh penduduk di bumi Nusantara waktu itu? Lewat budaya.
Ya lewat budaya. Padahal Belanda jajah kita 350 tahun, nggak bisa dinafikan. Ini mohon maaf ya. Pastikan dia membawa misi, selain mau mengeruk kekayaan, dia membawa misi. Tapi misinya mungkin tidak, budayanya tidak cocok. Kalau kita senangnya nari tarian, wayang gitu, yang mereka senangnya dansa-dansi gitu ya. Betul. Sehingga dengan gayanya Wali Songo, wayang di situ ikut ada kembangnya, ada bakar menyan yang sekarang sering dibitah-bitahkan. Jangan lupa Islam itu masuk ke Indonesia itu ya gara-gara Wali Songo mau bukan ini, syiar agama Islam dengan budaya kearifan lokal. Untuk generasi muda, lagi nonton mungkin. Generasi muda. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan Pak Dewo ini selaku Wakil Bupati Banyumas pada generasi muda sekarang ini? Juga yang sedang nonton di sini dengan muda-muda ini. Apa pesannya Pak? Gini, sekarang eranya kan sudah berbeda. Zaman saya dengan zaman Teharin ya, dengan zaman era-era milenial udah beda. Contoh yang sederhana gini, ini saya sebelum pesan ya. Oke. Saya kuliah di Jogja, ya. Saya kuliah di Gajah Mada sama di UI ya. Tapi UI-nya teknik sipil saya tinggal. Saya hanya di Gajah Mada geografi saya selesai. Dulu saya angkatan SMA 84, lulus SMA tahun 80. Saya belum lahir. Udah sepuh saya. Itu saya kepengin diskusi masalah pemerintahan. Era Orde Baru. Itu saya harus nyari tempat kos-kosan yang masuk gang, nyelempit, yang nggak konangan. Kalau ketahuan ditangkap intel, ya. Sekarang teman-teman adik-adik ya, adik-adik mahasiswa, sekarang kan eranya setelah reformasi kan begitu bebas. Tapi kebebasan itu memang harus ada batasannya, nggak bebas mau gue. Betul. Nah, ada beberapa kali saya nggak anti demo, wong saya kepengen demo juga dulu, tapi waktu itu nggak berani. Kalau demo kan ditangkap angkatan saya. Ya. Cari yang mana aja mending gak ikut. Iya, paling saya ngerasani pemerintah, itu nanti nulis-nulis. Iya, zaman begitu, zaman eranya saya begitu. Kalau sekarang kan mereka berekspresi bebas, bikin panggung bebas. Sekarang bebas sekali. Ya. Pesan saya kepada anak-anak muda, anak-anak generasi sekarang, ini zamannya, eranya sudah era media sosial. Berhati-hatilah dalam menggunakan medsos. Ini yang bahaya sekali. Karena menurut pendapat saya ya, orang boleh berbeda pendapat silahkan. Berita-berita di medsos itu paling yang betul-betul benar hanya 30%. Sisanya? Yang 70% hoax. Berita bohong. Berita bohong yang dimasukkan ke otak kita setiap hari. Sesuatu yang tidak benar bisa seolah-olah menjadi kebenaran. Contoh, zaman saya kecil itu nggak ada sepeda motor, adanya Honda. Honda mereknya Suzuki, Honda mereknya Yamaha, Honda mereknya Honda mereknya Kawasaki. Ya. Terus saya tanya, kalau pompa air namanya apa? Sanyo. Padahal pompa air ada mereknya Kubota, merek Yamaha, merek Shimizu, ya. Kemudian kalau air mineral, Aqua. Padahal Banyumas itu punya produk sendiri, namanya Toyaniki. Iya. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke otak kita setiap hari yang salah, itu kadang-kadang bisa menjadi kebenaran. Kebohongan yang dikabarkan terus-menerus. Ini yang kadang-kadang, contoh ijazah Jokowi palsu itulah. Ya nggak mungkin lah. Misalkan palsu ijazahnya UIN ya ketahuan lah. Masuk ijazahnya Unsud, logikanya ketahuan. Kalau ijazah yang palsu, ijazah luar negeri itu banyak yang palsu. Ijazah S1, S2. Di sana mungkin hanya tempat kursus, tapi keluarnya seperti ijazah. Lulusannya seolah-olah lulusan dari Australia misalkan. Padahal itu cuma kursusan aja. Jadi bijak-bijaklah menggunakan media sosial ya. Kemudian yang kedua gini, saya itu punya moto gini. Apa itu Pak? Jadi orang itu jangan merasa bisa dan merasa pintar. Jangan merasa bisa, jangan merasa pintar. Tapi jadilah orang yang bisa
dan pinter merasakan. Itu kuncinya di situ, merasakan. Quotes of the day. Iya, iya. Betul, betul. Kemudian bisa bergaul dengan siapa saja, merasakan orang ini maunya seperti apa sih. Ya, itu kan orang nggak keminter, tapi bisa dan pinter merasakan. Itu saja pesan saya buat teman-teman generasi milenial ya. Itu Mbak. Hati-hati dalam bersosial media, Iya, bijak iya. bersosial media. Bijak dalam bersosial media. Jangan merasa bisa, tapi bisa merasakan. Iya, jangan merasa bisa dan pinter, tapi bisa dan pinter merasakan. Rumongso iso tapi iso Iya, rumongso gitu. iya, iya. Oke, terus Itu kemudian yang yang dari terakhir saya harus itu. bisa menempatkan diri Menempatkan dalam situasi diri apapun. dalam situasi apapun sesuai dengan porsinya. Adaptif ya, Pak. Iya, iya. Oke. Oke, terima kasih Oke. untuk Pak Dewo, dan udah kayaknya nanti jadiin caption nanti itu quotes of the day-nya. Dipotong ya videonya, nanti bisa jadiin Iya, quotes of the day. Terima boleh. kasih, itu menginspirasi sekali Iya. sore hari ini, dan kopinya juga luar biasa enak sekali Pak. Terima kasih juga untuk sajiannya. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi, dan sukses selalu untuk Bapak. Karir ke depan juga semoga semakin maju. Moncer, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol santai lagi. Boleh. Bisa kembali ke sini lagi pastinya. Monggo, monggo. Oke, terima kasih Pak Dewo. Sehat-sehat selalu. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.